Hai guys, selamat datang di Dance Movie. Di video kali ini saya akan membahas film yang dirilis pada tahun 2020 yaitu Underwater. Dibintangi oleh Kristen Stewart, Jessica Henwick, John Gallagher Jr. dan Vincent Cassel. Bertemakan science fiction horror, film ini menceritakan sebuah kejadian mengerikan di sebuah stasiun pengeboran di bawah laut, yang dimana stasiun tersebut tiba-tiba hancur yang membuat para awak yang ada di dalamnya tewas seketika. Dan ada juga beberapa yang terjebak dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Oke, bagaimana perjuangan mereka untuk selamat dan apakah penyebab hancurnya stasiun tersebut? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah stasiun pengeboran di bawah laut yang bernama Kevrel 822 yang dioperasikan oleh perusahaan yang bernama Tian Industries, dan pengeboran ini dilakukan di laut terdalam yaitu Palung Mariana. Kemudian scene berpindah ke dalam area stasiun tersebut yang dimana terlihat seorang wanita yang sedang menggosok-gosokkan sikat gigi ke dalam mulutnya, dan dia adalah Nora Frisch, seorang teknisi mesin yang sudah berbulan-bulan bekerja di tempat itu. Lalu setelah itu ia keluar dan menyusuri tempat itu karena ia merasakan ada sesuatu yang aneh, dan ternyata ketika ia berdiri ada tetesan air yang jatuh tepat di atasnya, dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang menghancurkan hampir seluruh area di tempat itu. Dan di sini Nora pun langsung bergegas dan berlari untuk menyelamatkan diri dan berusaha membangunkan yang lain meskipun dalam keadaan panik. Hingga akhirnya ia pun berhasil selamat dan membawa salah satu temannya yaitu Rodrigo. Tetapi di saat ia akan menutup sebuah pintu yang menghubungkan ruangan tadi, tiba-tiba terlihat banyak rekannya yang sedang berlarian ke arah mereka, dan Nora pun meminta mereka untuk cepat berlari. Tetapi karena ruangan tersebut sangat cepat dipenuhi air, Nora pun dengan terpaksa menutup pintu tersebut. Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat mereka terlempar dan tempat tadi pun hancur seketika. Dan karena kejadian tersebut membuat fasilitas dan alat-alat yang ada di stasiun Kepler hampir 70% mengalami kerusakan, sehingga ia tidak bisa melakukan kontak dengan yang lain, termasuk meminta bantuan ke pusat kendali yang ada di permukaan laut. Dan di saat mereka melakukan kontak dari luar malah terdengar suara yang sangat aneh dan sangat menyeramkan. Lalu Nora pun memutuskan untuk langsung pergi ke ruang kapsul agar bisa melakukan penyelamatan. Meskipun dalam keadaan ketakutan dan panik, Nora dan Rodrigo pun terus menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi dengan puing-puing reruntuhan. Dan di tengah perjalanan ia menemukan rekannya yang tertimbun oleh puing-puing reruntuhan yang bernama Paul. Dan Nora dan Rodrigo pun langsung menyelamatkannya dan lanjut pergi ke ruang penyelamatan. Setibanya di sana, ia melihat seseorang yang tengah termenung sendirian, dan ternyata ia adalah Kapten Lucien, pemimpin stasiun tersebut. Dan Nora dan yang lain pun kaget bahwa ternyata kapsul penyelamat yang akan mereka gunakan sudah tidak ada. Karena faktanya si kapten ini berhasil menyelamatkan 22 orang dan krunya menggunakan kapsul tersebut. Dan si kapten mengorbankan dirinya untuk tetap tinggal agar bisa mencari kru yang lain yang masih selamat. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke ruang kendali, dan ternyata di ruangan tersebut ada 2 orang kru yang selamat, yaitu Emily dan Smith. Dan di sini Nora pun langsung memeriksa sistem stasiun tersebut, dan ternyata akibat kejadian tadi menyebabkan kebocoran yang membuat inti dan pusat energi dari stasiun tersebut mengalami kebocoran, dan dalam 30 menit stasiun itu akan meledak dan hancur seperti bubur. 30 minutes till meltdown. Dirasa waktu tidak akan cukup untuk menunggu bantuan datang, si kapten pun memutuskan untuk pergi ke stasiun Roebuck
yang dimana stasiun tersebut adalah pusat dari stasiun-stasiun yang lain. Yang pasti di sana ada beberapa kapsul penyelamat yang bisa dipakai untuk menyelamatkan diri. Mendengar hal itu, Norah pun langsung tersenyum mesem, karena faktanya jarak dari stasiun Kepler ke Roboh adalah sekitar 1 mil atau 1852 meter laut. Karena akses menuju ke sana pun tidak ada, bahkan tidak ada akses cadangan seperti Gojek ataupun angkot abang-abang yang ada di sana. Dan si kapten pun mengatakan bahwa kita akan berjalan ke sana. Dan di sini pun terjadi perdebatan di antara mereka antara setuju atau tidak. Karena sebelum terjadi kecelakaan, beberapa transmisi radio merekam suara dan pergerakan-pergerakan di luar sana. Tetapi karena tidak ada pilihan lain dan harapan perusahaan akan selamat, mereka pun akan pergi ke stasiun Roboh dengan menggunakan pakaian khusus yang bisa berjalan di dasar laut. Lalu akhirnya mereka pun mempersiapkan diri, tetapi sebelum itu Emily melihat sebuah lukisan makhluk yang sangat menyeramkan di dinding stasiun tersebut. Dan mungkinkah makhluk itu kenyataan yang sedang menghancurkan mereka semua? Dan ketika Rodrigo sedang memakai pakaiannya, tiba-tiba ia melihat helm yang akan dipakai Norah retak dan ia pun menukarnya dengan helm yang akan dipakainya. Sehingga mereka tidak tahu bahwa helm yang digunakan Rodrigo mengalami keretakan. Dan akhirnya mereka pun turun dengan menggunakan lift. Sesudah mereka sampai untuk transit ke lift lain, tiba-tiba pintu yang akan digunakan mengalami kemacetan sehingga pintu itu terbuka dengan tidak stabil dan membuat tekanan air yang masuk mengalami kenaikan dan membuat tekanan yang sangat tinggi sehingga membuat helm yang dipakai Rodrigo pecah dan membuat ia meledak di depan mereka. Meskipun masih dalam keadaan trauma dan panik, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan ada sesuatu yang mencurigakan di bawah mereka. Dan si kapten pun mengutus Paul dan Smith untuk memeriksa ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, Paul dan Smith pun menemukan sebuah mayat yang dimana mayat tersebut sudah hancur dan mencair yang membuat mereka merasa aneh. Dan ketika Paul semakin memeriksanya, tiba-tiba ada seekor makhluk yang langsung menyerangnya. Dan beruntung di sini Smith bisa membunuh makhluk itu. Dan di sini Emily yang ahli dalam bidang tambal ban pun langsung memeriksanya dan mengatakan bahwa makhluk itu belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan bisa dibilang itu adalah spesies baru, dan ketika itu dari luar terus terdengar suara aneh dan beberapa benturan yang mengakibatkan seluruh sistem itu mati dan membuat ruangan itu menjadi gelap seketika. Dan suasana pun semakin mencekam. Lalu tiba-tiba dari kaca terlihat sebuah penampakan yang membuat mereka semakin ketakutan. Dan secara bersamaan terlihat bahwa stasiun Kepler pun akhirnya meledak dan lift yang mereka tumpangi secara cepat jatuh ke dasar dan membuat mereka semakin panik dan mereka pun harus loncat dari situ agar tidak ikut hancur bersama lift yang mereka tumpangi. Dan ketika sudah di dasar, mereka pun bergegas untuk bisa masuk ke sebuah terowongan agar terhindar dari jatuhnya reruntuhan dari ledakan stasiun Kepler. Akibat kejadian tersebut, di sini pun Smith terluka karena saringan oksigen yang ada di bajunya mengalami kerusakan. Sesudah itu, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke stasiun Midpoint dengan menggunakan kereta dorong. Di tengah perjalanan, mereka pun dicegat oleh terowongan yang sudah dipenuhi air, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan lagi-lagi perjalanan mereka terhambat oleh reruntuhan yang menghalangi jalan mereka,
sehingga mereka harus menyelam sebentar dan masuk ke celah reruntuhan untuk melanjutkan perjalanan. Dan ketika semua sudah masuk, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat kuat menarik Paul. Dan mereka pun langsung coba untuk menolong Paul, tetapi karena tarikan itu sangat kuat, mereka pun tidak bisa menahannya. Dan Paul pun tewas seketika. Lalu akhirnya mereka pun tiba di midpoint dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Dan di sini pun Smith melihat pemandangan yang sangat aneh, yang dimana stasiun Midway yang bebannya hampir 6.000 ton bisa hancur begitu saja. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan di dasar laut. Dengan dipenuhi rasa ketakutan dan suasana yang sangat mencekam, dengan langkah demi langkah mereka terus berjalan ke depan sambil memperhatikan yang ada di sekitarnya. Dan di sini Norah pun merasa ada yang memperhatikan mereka dengan melihat beberapa bayangan yang bergerak dan ingin mendekati mereka. Dan ternyata tiba-tiba ada sosok makhluk yang menampakkan diri di depannya, yang membuat Norah dan teman-temannya pun semakin panik. Dan di sini pun si kapten menyuruh mereka untuk mematikan lampu mereka dan hanya memakai cahaya inframerah untuk menerangi penglihatan mereka. Dan ternyata kegelapan membuat makhluk itu semakin berani mendekati mereka. Dan tiba-tiba Smith pun menghilang, yang ternyata ia diseret oleh makhluk menyeramkan tadi ke dalam sebuah goa. Sontak teman-temannya berlari untuk coba menyelamatkannya, dan si kapten dan Norah pun langsung coba menyelamatkan Smith dan coba menariknya kembali keluar. Tapi tiba-tiba makhluk itu datang menyerang dan menarik si kapten ke atas. Karena Norah terikat dengan si kapten, Norah pun terbawa tertarik bersamanya, hingga akhirnya mereka pun tersangkut di atas reruntuhan stasiun. Lalu tiba-tiba makhluk itu datang kembali dan hampir melahap si Norah hidup-hidup. Dengan cepat si kapten langsung menancapkan pisaunya ke makhluk itu, yang membuat makhluk itu langsung lari dan membuat mereka terjatuh dengan sangat cepat, sehingga membuat tekanan di baju mereka tidak stabil karena beban yang sangat berat. Dan si kapten pun mengorbankan dirinya dengan memotong tali yang terikat pada Norah, dan si kapten pun meledak seketika. Lalu setelah itu Norah pun tersadar dan ia pun langsung melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya Norah pun menemukan sebuah stasiun Shepard yang lama sudah ditinggalkan. Tetapi di situ ia bisa beristirahat sejenak karena di dalamnya masih terdapat banyak oksigen. Sambil beristirahat, ia pun terus menghubungi Emily dan Smith untuk menginformasikan dan mengetahui status mereka. Tetapi berkali-kali dihubungi tidak ada jawaban dari mereka. Sehingga ia berpikir untuk kembali keluar sana dan mencari keberadaan mereka. Di dalam Shepard ia menemukan berkas-berkas sang kapten, dan ternyata anak sang kapten itu sudah lama meninggal, sehingga mungkin itu penyebab sang kapten tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Dan akhirnya Norah pun melakukan strategi dan bersiap untuk kembali ke laut sana mencari Emily dan Smith dan melawan makhluk-makhluk air asin itu. Dirasa semua sudah siap, ia pun langsung keluar dan menyusuri dasar lautan dan terus melakukan kontak dan memanggil-manggil Emily dan Smith.
Hingga akhirnya ia menemukan Emily yang sedang menggusur-gusur Smith, dan Emily pun histeris, lalu Nora pun langsung menenangkannya. Dan ketika Emily sudah tenang, Nora dan Emily pun langsung melanjutkan perjalanannya agar tiba di stasiun Roebuck tepat waktu sebelum oksigen di baju mereka menjadi kritis. Hingga akhirnya mereka pun tiba di stasiun Roebuck, dan Emily dan Smith pun sangat senang dirasa mereka sudah berhasil dan akan selamat. Dan ternyata begitu mereka mendekat, mereka dikagetkan dengan keberadaan makhluk yang menyeramkan tadi bersarang di sekeliling stasiun Roebuck. Karena tidak ada pilihan lain, Nora dan Emily pun coba berjalan perlahan agar bisa masuk ke stasiun Roebuck. Perlahan demi perlahan mereka terus melangkah dengan sangat pelan agar makhluk itu tidak terbangun. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba alarm baju yang dipakai Emily pun berbunyi yang menandakan bahwa oksigennya sudah menipis. Sehingga akibat suara tersebut membangunkan salah satu makhluk yang langsung menyerang Nora. Kemudian makhluk itu pun langsung menyerang Nora dan membentang-bantingkannya. Lalu ketika makhluk itu hampir menelannya hidup-hidup, dengan sigap Nora pun langsung menembakkan pistol airnya dan makhluk itu pun hancur seketika. Tapi karena ledakan tersebut membuat para makhluk lainnya ikut terbangun, dan ketika makhluk yang lain akan menyerangnya, Nora pun langsung menembaknya kembali. Dan ternyata mereka bersarang di sebuah monster yang sangat mengerikan dan super besar. Lalu monster itu pun langsung mengamuk dan meledakkan fasilitas yang ada di sekitaran stasiun Roebuck. Dan karena ledakan itu membuat Nora pun terlempar dan baju yang dipakainya mengalami kerusakan dan membuat oksigennya semakin menipis. Beruntung Emily bisa menarik dirinya dan bisa masuk ke dalam stasiun Roebuck, dan Emily pun dengan sigap memecahkan kaca helm Nora dan Nora pun selamat. Lalu setelah itu mereka pun langsung pergi dan mencari di mana ruangan kapsul evakuasi berada. Dan ketika di ruang kendali, mereka pun melihat makhluk yang sangat besar itu sedang mengamuk. Dan ternyata makhluk itu adalah makhluk yang sama yang ada pada lukisan di dinding stasiun Kepler yang dilihat Emily. Dan makhluk itu pun terus mengamuk dan merusak stasiun Roebuck, sehingga membuat mereka semakin sulit untuk mencari ruangan evakuasi. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan ruang evakuasi, yang dimana di situ ada terdapat 3 kapsul. Tetapi ketika Nora memeriksa kapsul ketiga, kapsul itu mengalami kerusakan sehingga hanya 2 kapsul yang dapat dioperasikan. Dan ia pun berbohong kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Dan ketika Emily dan Smith sudah pergi, terlihat Nora pun dengan sangat pasrah hanya terdiam dan menatap makhluk itu. Dan ia pun melihat di layar monitor bahwa makhluk itu mengikuti kedua kapsul yang dipakai Emily dan Smith. That's it. Sehingga Nora pun memutuskan untuk meledakkan stasiun Roebuck agar bisa membunuh makhluk tersebut dan mati bersamanya. Dan ia pun langsung mengaktifkan inti nuklir dan energi stasiun Roebuck, dan mereka pun meledak seketika. Core meltdown in progress. Sesudah itu, entah beberapa hari berlalu, terlihat berita yang memberitahukan bahwa 2 orang penyintas telah selamat, yaitu Emily dan Smith dalam sebuah kecelakaan besar di pengeboran bawah laut.
Jadi dari 315 awak hanya merekalah yang selamat. Dan di sini perusahaan pun menolak segala bentuk wawancara kepada mereka dan menolak bantuan pemerintah dan tidak menceritakan tentang kecelakaan tersebut dengan berbagai alasan. Dan yang anehnya lagi, Tian Industries akan melanjutkan misi pengeboran tersebut dan film pun selesai. Dan sebagai film horor, film ini sangat seru dan layak untuk ditonton dengan menghadirkan adegan-adegan scream yang sangat mendadak tanpa bilang-bilang dulu, yang membuat film ini semakin menegangkan. Oke, cukup sekian video dari saya, dan bagi kalian yang suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu minum minigrip bila Anda sakit kepala. Saya Dani Fernandes pamit dan sampai jumpa. Terima kasih.